Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, allazi ja'alan nahara ma'asyan lil bashar, wa ja'alan laila rahatan lil anam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allazi yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, amma ba'du. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian muamalah ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semua rekan-rekan dan tamu kehormatan yang sangat dan begitu membanggakan buat saya. Yang pertama, ahlan wa sahlan bikudumikum Bang Ari dari Bank DKI Syariah. Ini rekan saya, saudara saya. Bang Andika Jati dari Biro Dikmental Pemprov DKI Jakarta, Mas Dani dari Wahid Hasim, Bang Fazi, Masya Allah juga hadir Pak Edi, ahlan wa sahlan Pak Edi Siswanto baru bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Kemudian Terima kasih juga Ustadz. Masya Allah, terima kasih sama-sama Pak. Ada Bang Fazi, Mas Dani dari Wahid Hashim, dan juga ada Pak Henry, Pak Ketua, juga ada rekan-rekan dari Spirit of Ummah yang lainnya, dan ini subhanallah kebanggaan dan kehormatan buat kita pada malam hari ini. Insya Allah dalam kajian kita yang kita akan membahas tentang maqasid syariah dalam ekonomi dan keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa maqasidus syariah adalah utamanya dan utama-utamanya syariat itu diturunkan. Kenapa syariat diturunkan? Karena syariat ingin menjelaskan beberapa hal penting yang terangkum langsung dalam 5. Gampangnya sederhananya begini. Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang ingin menghatamkan Quran, maka hendaklah dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setiap malam. Maka pahalanya sama dengan menghatamkan Quran. Barang siapa yang juga ingin membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka hendaklah dia membaca Yasin. Jadi disederhanakan sama Allah di antara aturan-aturannya yang baku yang diturunkan pada manusia. Nah sekarang maqasidus syariah yang 5 ini adalah desain, bukan hanya desain grafis, tapi desain strategis dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di dunia, dan itu ada 5. Jadi maqasidus syariah ini kalau diterjemahkan, sebenarnya nilai-nilainya ada di dalam Pancasila. Dan Pancasila juga ada pertemuan nilai-nilai yang universal dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang 5 ini adalah, yang pertama, hifzul din, menjaga akal. Yang terakhir itu hifzul mal. Membacanya begini, bisa jadi hifzul din nanti merangkum semuanya yang ada di hifzul mal. Dan hifzul mal itu ada semua dalam hifzul din. Berarti tinggal melihat yang 3-nya aja. Pertamanya hifzuddin, yang terakhir itu hifzul mal. Setelah hifzuddin ada akal. Karena hidayah yang ketiga itu akal. Yang ketiga itu keturunan. Yang keempat jiwa. Yang kelima baru harta. Berarti dalam maqasidus syariah, ketika Allah menurunkan qanun undang-undang, sebenarnya dalam Quran dan Sunnah dan ijma para ulama, konsensus para ulama, dalam 5 yang utama tadi, udah ada di dalamnya Islamic Treasury, Bank Islam, asuransi syariah, financing, refinancing, reconditioning, mudoroba, musyarakat, dan lain sebagainya.
Itu adalah semangat daripada syariat Islam yang diturunkan. Dia ingin menyapa manusia. Penamaan bank Islam, penamaan bank syariah, ataupun ekonomi Islam itu datang kemudian. Itu ijtihad. Itu hasil artikulasi para ulama. Tetapi yang turun pertama kali adalah maqasidus syariah. Nah, ketika maqasidus syariah turun, itulah semuanya yang ada dalam Quran dan Sunnah. Sekarang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa Quran dan Sunnah itu bukan lagi pesan dari masa lalu. Atau Quran itu kadang-kadang dianggap sebagai cerita dan dongeng tahayul belaka. Bukan. Tetapi Al-Quran adalah pesan dari masa depan. Refleksi dari masa depan yang tidak pernah terjadi, ya, yang tidak pernah terjadi dalam kondisi-kondisi yang memang itu direncanakan oleh manusia. Dan itu memang kondisi-kondisi yang direncanakan oleh Allah. Jadi Quran itu selalu terdepan. Dan isu-isu aktual dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ke depan, itu semua ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Imam Hambali itu berguru dengan Imam Syafi'i. Bayangin, Bapak Ibu sekalian. Imam Syafi'i umur 15 tahun, itu udah menjadi mufti, mengeluarkan fatwa. Luar biasa. Ya, muridnya Imam Maliki, umur 8 tahun atau 7 tahun, itu sudah hafal Quran. 10 tahun, itu hafal ribuan hadis. Umur 15 tahun, itu udah mengeluarkan fatwa. Meninggalnya umur 54 kalau enggak 55 tahun Imam Syafi'i itu. Dan bayangkan saja Imam Hambali pada waktu itu adalah pengikut setia Imam Syafi'i. Ketika dia menjadi pengikut setia Imam Syafi'i, Imam Hambali rela melakukan apa aja untuk gurunya. Tapi Imam Syafi'i melihat, kembangkanlah mazhab mazhab Hambali dan ambillah sebagian dari pengikutku. Maka diambil oleh Imam Hambali dan berdirilah mazhab Hambali. Ini ada pesan-pesan dan strategi marketing buat RM ini Pak Edi. Jadi bagaimana caranya mengembangkan pasar itu harus ada negosiasi pada pasar nantinya. Tapi itu sudah menjadi bagian yang inherent dalam Al-Quran. Ketika Nabi dikatakan tidak bisa berbisnis, pada itu salah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham dengan bisnis. Rasulullah SAW adalah ekonom pertama dan bankir pertama di dunia sebelum ada bank. Ini yang perlu ditegaskan, bahwa siapakah ekonom dan bankir pertama di dunia, maka tidak akan pernah ditemukan di Google. Karena nilai-nilai dan sistem itu udah lahir duluan sebelum ada Google. Jadi Google nggak bisa ngelacak. Siapa itu? Itulah Rasulullah SAW, ekonom pertama dan bankir pertama. Tapi Rasulullah nggak mengajarkan mudorobah, nggak mengajarkan musyarakah, nggak ngajarin treasury, nggak ngajarin manajemen resiko syariah yang ada 10 atau 11 itu. Rasulullah mengajarkan nilai-nilainya dan menancapkan milestone-nya nantinya dalam sunnahnya. Dalam Quran di surat Yusuf dari ayat 4 sampai ayat 19 sampai sekian, itu isinya tentang Islamic leadership, manajemen resiko, asuransi syariah. Asuransi syariah, manajemen resiko, spiritual leadership. Itu berulang-ulang di surat Yusuf. Bayangkan sebelum Basel 2, 3, dan 4 ada, manajemen resiko di surat Yusuf udah ada. Bayangin, hampir 60% tema-tema dalam Al-Quran itu muamalah. Paling banyak muamalah, paling banyak itu infak, zakat, sedekah. Wakaf hanya beberapa. Tapi paling banyak infak, zakat, sedekah. Itu paling banyak. Kalimat-kalimat ini paling banyak. Berarti maqasidus syariah ketika diturunkan, refleksinya bisa kita baca. Ketika kita membaca hifzuddin, menjaga agama, seorang muslim masuk Islam, maka dia harus mengakui bahwa syariat Islam yang dipegang teguh oleh seorang muslim adalah
mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus ambil syariat itu. Dia harus menjalani syariat itu. You like it, you don't like it, you must like it. Kamu suka tidak suka, syariat Islam harus dijalanin. Nah, itu agama. Setelah itu akal. Nah, bagaimana akal, hifzul akal? Bagaimana porsi akal di sini? Nah, di sini akal ini menjadi bukan sesuatu yang injury time dalam pentasyri'an, bukan. Tapi akal di sini menjadi barometer yang kedua setelah wahyu. Di mana akal tersebut akan melahirkan banyak kreasi-kreasi inovasi dalam keuangan. Dari akal ini muncul istilah ekonomi, ekos dan nomos, muncul istilah pasar modal, muncul istilah asuransi. Ini penalaran dari akal manusia. Bahkan ulama 4 mazhab, dari mulai Imam Maliki, itu adalah ahlu nakli dan ahlu ro'i. Orang yang menggunakan nas dari Quran dan Sunnah dan juga menemukan akal. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu adalah orang-orang rasionalis dalam Islam yang menyimpulkan hukum setelah dia benar-benar memahami ilat daripada hukum daripada Quran dan Sunnah. Ini adalah ulama kita. Nah, kekuatan Islam yang ada dalam maqasidus syariah ini, hifzul akal, menjaga akal ini menjadi barometer lahirnya ekonomi Islam ke depan, lahirnya bank-bank Islam ke depan. Yang ketiga, hifzun nasl, keturunan. Hifzun nasl ini kita bicara generasi, leadership, kepemimpinan. Kita bicara tentang asuransi, macam-macam, ya. Generasi butuh uang, butuh sekolah, pendidikan segala macam. Ini udah ada di hifzun nasl. Aturan etika normatifnya ada. Yang keempat, itu hifzun nafas, asuransi jiwa. Kita bicara tentang jiwa. Islam mengajarkan juga memproteksi. Sebelum ada perlindungan konsumen, ada hifzun nafas jiwa, ada hifzun nasl generasi. Ini masuk ke dalam hukum undang-undang perlindungan konsumen. Sebelum hukum perlindungan konsumen ada, hifzun nasl udah ada duluan, hifzun nafas sudah ada duluan. Yang terakhir baru hifzul mal. Bagaimana syariat Islam mempola perilaku manusia terhadap harta. Yang awalnya itu harta, dinar, dirham, amwal, harta, habis itu jadi uang kertas, uang kartal, uang giral, uang kuasi, surat berharga, electric money, bitcoin, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Bayangin, uang ini berkembang dari sebatas hanya dinar dirham saja, dia berkembang, bertransformasi menjadi luar biasa. Dan kosakatanya satu, masuk, itulah amwal, itulah hifzul mal. Meskipun Bitcoin cryptocurrency sebagai mata uang diharamkan oleh ulama. Tetapi kita tidak bahas mengharamkannya itu. Cuman kita melihat bahwa kata-kata amwal atau hifzul mal dalam maqasid syariah itu sudah berbicara tentang harta. Dan kitab yang pertama dalam Islam yang dikeluarkan adalah Amwal karya Abu Ubaid. Habis itu Abu Yusuf ngeluarin tentang pajak. Imam Al-Ghazali perilaku ekonomi, Ibnu Khaldun Muqaddimah tentang nomadennya tradisi orang-orang Arab Badui yang suka atau gemar berdagang saat musim panas, musim dingin. Diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bayangkan saja di surat Al-Quraisy ini secara mujmal, ini kita menemukan ayat-ayat tentang asuransi, ayat-ayat tentang konsumsi, ayat-ayat tentang perdagangan, dan juga ayat tentang pariwisata syariah yang kemudian diterjemahkan menjadi Asyah al-Islamiyah. Luar biasa. Dalam Al-Quran semua syumulia, secara mujmal global dijelaskan, disampaikan. Semua nilainya kena, masuk. Update dan upgrade. Hadis menerjemahkan, fatwa ulama menetapkan, menyimpulkan dengan kontekstualisasi yang terkini. Makanya ada fatwa DSN MUI. Makanya ada
bank syariah. Dan saat ini hadir Bank DKI Syariah, subhanallah, menjadi salah satu kekuatan dan poros umat dalam satu, belajar ekonomi syariah, belajar mengamalkan ekonomi syariah, dan merasakan manfaat daripada keuangan syariah melalui lembaga keuangan syariah. Inilah maqasid syariah yang 5. Sebelum kita diskusi, ngobrol, dan tanya jawab, izin saya ingin men-share sesuatu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Ini saya ada sedikit catatan ya. Izin boleh share Pak Dika? Tafadhol Ustaz, silakan. Oke, saya share apa? Ayat-ayat ekonomi dan keuangan. Ini saya share bahwa Al-Qur'an udah samil sekali mengajarkan kita banyak hal. Nah, ini ayat ekonomi dan keuangan. Saya pengen share dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di majelis ini. Yang pertama, contoh saja. Ke-1, Al-Qur'an bicara ekonomi dan keuangan dari surat Al-Isra sampai An-Nisa. Dibulak-balik tuh. An-Nisa dulu baru Al-Isra. Tapi ini secara hierarkinya. Dari mulai surat 17 ayat 26-7. Al-Qur'an bicara juga tentang moneter, fiskal, produksi dalam Islam, konsumsi dalam Islam, distribusi dalam Islam, akuntansi, pajak, ghanimah, fai, khumus, jizyah, doribah. Ini bagian pajak-pajak ini, pendapatan negara. Jual beli udah mafhum semuanya. Jual beli yang dihantam dengan riba, yang dihadapkan dengan riba itu di 275. Ayat tentang sewa di surat At-Tolak. Bagi hasil mudorobah. Jadi bukan mudorobahnya di situ. Allah menganalogikan atau memberikan inisial itu bagi hasil itu adalah manfaat dari sebuah hasil, mujmalnya bagi hasil atau mudorobah. Halal dan toyib, riba udah pasti. Larangan dalam bertransaksi, infak paling banyak ini. Ada berapa surat ya yang bicara tentang infak. Apalagi zakat. Setiap kita baca ayat sholat pasti ada ayat zakat. Sedekah apalagi paling banyak. Rezeki ya, halal, thayyib, dan barokah. 24 kita masuk ke pemimpinan dalam Islam, Islamic leadership, spiritual leadership ya. Habis itu ada kecerdasan spiritual segala macam ataupun kecerdasan sosial, ini ada dalam beberapa surat ini. Kemudian wakaf nggak begitu banyak. Masuk ke etika bisnis syariah, akhlak dalam berdagang. Nah, ini strategi bisnis dan marketing. Nanti rekan-rekan kita semuanya yang bertugas sebagai marketing, baik di koperasi atau lembaga keuangan syariahnya, kita perlu membaca bagaimana akhlak Rasulullah dalam berdagang. Insya Allah kita bisa menaklukkan banyak peradaban. Rasulullah itu menaklukkan semua peradaban. Jadi Sun Tzu, strategi perang Sun Tzu itu datang kemudian. Bangsa Mongol itu ditaklukkan oleh orang-orang Arab, tetapi juga dia menaklukkan Baghdad Abbasiyah pada waktu itu. Tapi yang jelas bangsa Mongol dibanding bangsa Turki ini sama-sama kuat, Turki lebih unggul. Kemudian ada manajemen Islami, ada asuransi syariah. Ini belum saya update, ternyata banyak asuransi syariah saya temukan di surat Yusuf. Pasar modal juga ada. Pariwisata syariah apalagi. Pendapatan dalam Islam, keuntungan dalam bisnis, perilaku bisnis, kontrak dan akad, perilaku manusia terhadap harta, subhanallah, harta dalam Islam, kekayaan dalam Islam, nilai moral, tujuan kegiatan ekonomi, perdagangan, kreditur debitur, larangan riba dan pinjaman dalam Islam. Jadi kalau disimpulkan Pak Dika dan rekan-rekan semua, hampir 75% atau 65% dalam Al-Quran itu bicara tentang muamalah setelah akidah. Luar biasa. Di sini kita dapat legitimate dari Allah bahwa pejuang-pejuang mujahid ekonomi Islam, terutama rekan-rekan kita yang ada di bank syariah, itu sesuai dengan janji dan sabdanya Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Pedagang yang jujur, ya, entrepreneur, akan bersama aku kelak di surga. Subhanallah.
Karena bank pertama yang didirikan Rasulullah Baitul Mal. Sekarang bank syariah, itu kiasnya. Artikulasi transformasi daripada perjuangan Rasulullah ada di bank syariah. Nah, berarti tujuan daripada bank syariah, ekonomi syariah adalah mencetak para muslimpreneurship dan entrepreneurship. Dan kita semua di sini yang punya jiwa entrepreneurship, baik rekan-rekan di koperasi, rekan-rekan di bank syariah, akan bersama Rasulullah di surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, semoga insya Allah akan banyak hikmahnya. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Habis ini kita boleh berdiskusi dan tanya jawab. Semoga ada ibroh yang bisa kita temukan bersama dan insya Allah juga akan banyak diskusi-diskusi yang akan berkembang kemudian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini baru awal-awal penjelasan mengenai maqasid syariah. Yang saya catat tadi yang terakhir, at-tajir soduk, pedagang yang jujur, ya Ustaz Farel ya, akan bersama Rasulullah di surga. Masya Allah, ini untuk kita semua sebuah apa ya, sebuah tantangan, challenge gitu mungkin ya dari Allah melalui hadis riwayat Tirmidzi ini, bahwa bagaimana sih menjadi pengusaha yang jujur gitu ya, sehingga capaiannya itu bisa berada bersama Rasulullah di surga. Jadi ini reward yang Masya Allah mulia sekali saya rasa. Dan kelihatannya itu apakah itu untuk pedagang aja atau pengusaha aja gitu Ustaz, atau sebenarnya ada maksud tertentu juga untuk yang lain, apa gimana tuh? Artinya sederhananya, masa sih yang boleh masuk surga cuma pedagang aja seperti itu? Kira-kira gimana tuh Ustaz? Baik Pak Dika. Hadis ini menginformasikan bahwa Rasulullah karena beliau adalah seorang pedagang, jadi ceritanya gini Pak Dika. Umur 8 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun, Rasulullah itu ikut pamannya berdagang. Dia tidak melakukan dagang, tapi ikut saja dulu. Setelah itu, baru dia belajar berdagang dengan pamannya. Belajar berdagang, setelah itu dia ditawari bekerja oleh marga yang kaya pada waktu itu, marga Khuwailid. Dan marga Khuwailid tersebut punya Siti Hadijah Khuwailid Kubro. Pada waktu itu Rasulullah bekerja sebagai employer kepada Siti Hadijah. Setelah itu, setelah menikah, Rasulullah menjadi pengusaha, trader dan pedagang. Nah, sebelum menerima kerasulan dan kenabian, Rasulullah menjadi investor sampai akhir hayatnya. Makanya uangnya Rasulullah itu dikelola oleh Abdurrahman bin Auf, dikelola oleh Salman Al-Farisi, dikelola oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, pada waktu itu belum ada pasar modal, tetapi udah dibentuk kegiatan-kegiatan usaha produktif untuk mendukung dakwah Islam, di mana Rasulullah hanya mikirin dakwah dan pengajaran saja. Dia investasikan dananya, diputar oleh sektor real, ya, sektor real adalah ekonomi syariah, diputar di sektor real, dan hasilnya dikembalikan pada Rasulullah, bagiannya dan sebagiannya lagi diberikan kepada Baitul Mal. Hadis itu keluar. At-tajirus shaduk wa syuhada fil jannah. Pedagang yang jujur itu akan dibangkitkan bersama para syuhada dan aku di surga nanti. Sebenarnya hadis ini sifatnya syumul, bukan hanya pedagang aja Pak Dika. Jadi orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan dunianya, baik akhlaknya dan sangat mencintai Rasulullah. Jadi salah satu bukti daripada sunnah mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menjalankan ekonomi syariah. Kalau nggak berekonomi syariah, kalau nggak nabung di bank syariah, berarti nggak cinta Rasulullah. Gitu ya Pak Ari ya, setuju ya? Cocok Ustadz, cocok. Cocok. Gitu. Siap.
Kayak gitu Pak Dika kira-kira. Baik, siap. Alhamdulillah. Wah, cocok nih Pak Ari. Pak Ari gimana Pak Ari? Ada yang mungkin ingin disampaikan? Ada yang ingin didiskusikan mungkin? Iya izin, Mas Silakan Andika. Pak Ari. Farel. Tadi tertarik tentang konsep dalil dari Quran tentang pajak sebenarnya. Cuman dalam keseharian kita sering menemukan situasi justru pajak dan zakat itu dibenturkan gitu. Seolah-olah pajak itu bukan bagian dari tuntunan agama Islam. Apakah memang pajak ini ada referensinya Ustadz di zaman para sahabat? Mengingat kalau dalam konteks ekonomi itu sendiri tadi menarik tuh, artinya kan berangkat dari bahasa Yunani oikos dan nomos ya, artinya kurang lebih malah diartikan itu aturan rumah tangga. Jadi sejatinya memang membangun ekonomi yang membangun dari rumah tangga dulu, seperti itu jadinya Ustadz ya. Nah dengan adanya pajak ini kan menambah kos dari biaya produksi. Nah, ketika ada peningkatan biaya produksi, kecenderungan yang ada terjadinya inflasi yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat. Gimana menurut pandangan Ustaz? Subhanallah, pertanyaan yang luar biasa dari Ustadz Ari. Ya, Ustadz Ari ini Sumando ini, orang Minang, beliau. Eh, Memang kalau kita lihat dari sejarah di zaman Rasulullah SAW itu ada yang namanya Diwanul Kharaj. Oh maaf, di zaman Khalifah Umar bin Umar bin Khattab, Umar mendirikan Diwanul Kharaj, Departemen Pajak. Itu untuk menampung pajak, ghanimah, harta rampasan perang, humus, 1/5 daripada kekayaan negara, fai itu gaji-gaji pegawai negeri, doribah pajak tanah dan bangunan, jizyah upeti dari Yahudi dan Nasrani, zakat sedekah infak dikumpulkan nantinya dalam Baitul Mal. Nah, spektrum Diwanul Kharaj, Departemen Pajak pada waktu itu memang Pak Ari itu disejajarkan dengan nominal orang membayar zakat 2,5%. 2,5% zakatnya paling terkecil, selebihnya silakan dalam bentuk infak lainnya, dan zakatnya itu diperkecil sedikit, tapi dikembalikan kepada negara dan kepentingan publik. Di sini, zakat di zaman Rasulullah dan zakat yang kita hadapi sekarang memang berbeda. Kita tidak bicara salah benarnya pelaksanaan atau tatbikot, penerapan atau pelaksanaan pajak di Indonesia, tidak. Cuman di sini adalah bagaimana sekarang step by step, sesaat demi sesaat, pelan-pelan, sistem ekonomi Islam ini atau muamalah ini nanti ketika orang membayar zakat itu bisa jadi pertama pajaknya berkurang ketika zakat itu semakin hari semakin bertambah. Jadi pengurang pajak zakat itu. Atau yang kedua, kalau kita mau berani sekalian, ketika kita udah berzakat, kita sekaligus udah pajak. Nah ini yang terjadi dalam 3 tahun pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam satu kitabnya, Umar bin Abdul Aziz, Qadha al-Fasad fi Amain. Bahwa Umar bin Abdul Aziz berhasil menanggulangi resiko dan krisis dalam waktu 3 tahun saja. Sehingga tidak ada lagi yang miskin pada waktu itu. Nah, pertanyaan dari Pak Ari tadi luar biasa untuk pajak di saat ini, bagaimana di negara-negara Muslim, memang kemarin Arab Saudi baru ngeluarin lagi teks pajak, padahal dari zakat sudah cukup. Nah, kita bagaimana dari ekonomi Islam, dari muamalah ini, bisa nantinya mendrive, memberikan saran, berikan masukan, usulan kepada pemimpin kita, agar nantinya zakat yang kita keluarkan itu bisa menjadi pengurang daripada pajak. Ini harapan kita Pak Ari, insya Allah. Ketika zakat itu dinaikkan, dia bisa mengurangi pajak. Dan pajak juga maksimal
diterapkan atau dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Banyak nantinya yang bisa sekolah, bahkan salah satu utilitas daripada wakaf adalah sumbernya juga bisa dari pajak dan APBN, insyaallah. Kira-kira, begitu Pak Ari, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Pak Ari, kurang lebih gitu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Farel, bahwa tadi ya, bahwa manfaatan zakat tadi hampir sama fungsinya seperti pajak gitu ya, Ustaz, dalam konteks pengelolaan negara seperti itu ya, maksudnya. Nantinya dikembalikan kepada rakyat lagi gitu. Kalau dalam konteks zakat ini kan ada apa namanya, sohibul yang menerima zakat ya, Mustahik. mustahik. Dalam satu negara itu kan nggak semuanya menjadi mustahik gitu ya, dan juga tidak menerima pajak, tidak menerima zakat, tidak menerima zakat itu. Jadi artinya zakat ini manfaatnya memang apakah hanya sebagian aja mustahik, atau kalau yang mungkin saya sedikit pengetahuan saya, misalnya dijadikan sarana atau prasarana umum untuk pembangunan negara, pembangunan apa ya, infrastruktur dan lain sebagainya, kebutuhan masyarakat seperti itu. Itu gimana Ustaz? Apakah mungkin nggak seperti itu? Maaf Pak Dika, zakat gimana tadi? Zakat untuk Artinya zakat itu kan disalurkan untuk mustahik gitu ya. ya. Artinya dalam fungsinya zakat ini, anggaplah kita pada saat zaman Rasulullah seperti itu ya. Itu kan dipakai untuk masyarakat yang berkebutuhan mustahik itu. Apakah juga zakat itu dipakai untuk misalnya pembangunan pemerintahan Rasulullah pada saat itu misalnya gitu. Ada dananya misalnya untuk kebutuhan apa ya, seperti kebutuhan pembangunan dalam bernegaranya Rasulullah pada saat itu gitu, kira-kira. Atau untuk masyarakat yang mustahik aja seperti itu kira-kira. Oh baik. Jadi insyaallah pertanyaannya luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari divisi dana Pak Ari ya. Contoh penerapan di zaman sahabat. Baik, terus dari Pak Setiadi Wahono. Alhamdulillah Pak Setiadi dari Bank DKI juga. Jadi dari semesta. Oh, semesta. Oke. Saya pikir dari Bank DKI. Baik. Nanti saya akan lanjut ke menjawab untuk Pak Ari. Izin saya menjawab punya Pak Dika dulu. Jadi kalau dilihat dari zakat, zakat itu dia punya ketentuan, punya batasan, punya hudud, punya batasan, punya dawabit, punya ketentuan. Asnaf zakat yang 8 itu dikatakan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah tidak menggunakan lafaz zakat. Sebenarnya itu zakat, tetapi Allah menggunakan as-shadaqah, jamak dari kata sedekah. Berarti di sini ada zakat, ada kekuatan juga pada sedekahnya. Jadi zakat dan sedekah bereksplorasi di sini. Kekuatan zakat yang pertama, yang kedua kekuatan sedekah. Buat 8 asnaf ini, makanya dipakai as-shadaqah. Nah, jamak sedekah dalam Al-Quran ini artinya tidak lagi sedekah, tetapi menjadi zakat. Zakat itu sebenarnya menjadi sistem jaringan keamanan sosial. Jadi, jaringan keamanan sosial itu adalah sebenarnya 8 asnaf tersebut Allah berikan kedudukan atau makom yang tidak selamanya seperti itu. Artinya, fuqara, masakin, fakir, miskin, amil, sampai fisabilillah, dia punya waktu untuk berbenah diri. Jadi,
zakat ini sifatnya ekonomik yang sebenarnya itu empowerment dan juga punya nilai destroy, mengangkat atau menghancurkan, merekonstruksi ya kondisi seseorang mustahik dari nggak punya menjadi punya, dari nggak berdaya menjadi berdaya. Makanya tujuan daripada zakat adalah mencetak mustahik menjadi muzaki. Berarti 8 asnaf ini contoh saja seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, itu nggak selamanya dia jadi mu'alaf. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan keislamannya mungkin lebih kuat lagi dibanding orang yang dari kecilnya udah masuk Islam. Berdayanya lebih dahsyat lagi. Berarti dari mulai pertama fakir, miskin, sampai fisabilillah, ini adalah kondisi yang harus diangkat. Kondisi yang harus dibenahi atau kondisi yang direvisi melalui zakat tadi. Dia kondisinya nggak selamanya. Ketika zakat dipakai untuk pembangunan negara, di saat ini saya belum bisa mengatakan boleh atau tidak, tetapi dia punya batasan, punya ketentuan hanya untuk 8 asnaf dulu. Tetapi kalau misalnya tadi ada analogi dari ghanimah, jizyah, fai, kharaj, dan lain sebagainya, ataupun wakaf, ataupun infak, itu boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, negara, fasilitas umum, sarana prasarana publik, ini boleh digunakan dari dana selain zakat. Nah, kalau kecuali zakat itu dipergunakan untuk lagi dana untuk kebutuhan si mustahik, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk fasilitas umum, itu saya belum menemukan Pak pendapatnya dari ulama. Ini takut saya mengatakan ntar boleh, tahu-taunya nggak boleh. Jadi memang ketentuannya zakat ini untuk 8 asnaf tadi. Jadi 8 asnaf tadi Allah sudah desain dari fakir sampai fisabilillah, itu kondisinya memang nggak menentu. Dibuat tidak pasti, dibuat tidak selamanya sama Allah. Karena nanti ada tahapan, ada masa di mana si mustahik akan berubah menjadi agnia, akan berubah menjadi orang kaya. Ada proses transformasi nantinya dari dana zakat tersebut. Berarti mustahik ini dengan zakat sebenarnya adalah pertolongan pertama bagi seorang mustahik sebelum dia jatuh miskin. Kalau itu prinsip Islamnya, berarti zakat sebenarnya diberikan sebelum si mustahik ini ngemis-ngemis. Minta sama Baitul Mal, minta sama LAS, minta sama UPZ. Dia ditolong duluan dengan dana zakat. Dan indikator keberhasilan maqasid syariah dalam sebuah negara ketika dia zakatnya kuat, wakafnya kuat. Kira-kira gitu Pak Dika. Masya Allah. Ini saya izin menjawab pertanyaan Pak Ari. Ya, silakan. Penerapan zakat di masa Rasulullah itu sejajar Pak Ari berdasarkan teks atau naskah yang saya temukan. Ada yang disesuaikan dengan zakat, ada yang disesuaikan dengan pendapatan 1/5 tadi, fai, humus, ada juga yang disamakan dengan jizyah, itu zakat pajaknya. Tetapi kebanyakan ziamah pada waktu itu, pemimpin, hisbah pada waktu itu banyak di angka 2,5% sesuai dengan zakat atau 1/5. Jadi nggak terlalu gapnya nggak terlalu jauh. Itu berdasarkan informasi dari teks. Sehingga Rasulullah bisa menekan ya laju inflasi pada waktu itu. Inflasi bukannya nggak ada, inflasi udah ada. Tapi bisa ditekan sekecil-kecilnya karena di situ ada uang, ada barang, ada jasa. Maka Rasulullah SAW merefresh kembali kondisi ekonomi dengan sektor real, dengan bantuan Baitul Mal, dengan bantuan Ziswaf. Jadi luar biasa. Nanti barangkali Pak Ari, dengan program yang kemarin sempat kita bicarakan, wakaf ya, dengan deposito, wakaf uang atau wakaf melalui uang, ini bisa menjadi alternatif dan solusi nantinya bagaimana sebuah negara bisa menekan atau mengurangi pajak.
ya mengurangi pajak dengan adanya tadi zakat dan wakaf. Karena dari semua silabus, teks atau naskah, keberhasilan atau kesuksesan kepemimpinan Islam, dinasti-dinasti Islam pada waktu itu ketika mereka mengoptimalkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Kira-kira begitu Pak Ari. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ada Bang Andika. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz Farel, apa kabar? Baik Bang Andika. Saya lagi di rumah nih, lagi santai-santai malam minggu. Coba kita review kembali ya. Ustaz Dika, semesta, salam kenal. Salam kenal ya, Ustaz Andika. Nama Andika ini lagi ngetren ya, semenjak Masya Panglima Allah. TNI namanya Andika. Pak Ada Henry, Pak Andika Jati, ada Pak Henry Yusuf di sini. ya, Eh, Beliau pengusaha, rekan kita, dan beliau orang pasar modal. Nah, pasar modal oke. ini yang banyak membantu dakwah kita, insya Allah. Alhamdulillah berkah. Ada Ustadz Ari dari Bank DKI dan teman-teman dari Bank DKI Syariah. Iya. Izin Pak Ustadz Farel review sedikit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla illa shi'ta sahla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Pak Ustadz Farel yang luar biasa yang telah memberikan pencerahan, mengingatkan kembali tentang fikih, qawaid fikih dan maqasid syariah. Jadi tadi Ustadz Farel sudah sebutkan tuh tadi dari awal tentang maqasid syariah. Sebenarnya maqasid syariah ini sudah sama-sama kita review, ada kaitannya dengan fikih. Fikih itu kan terkait dengan hukum. Secara istilah al-ilmu bil ahkam syariah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan sholat itu wajib. Masya Allah, sempurna, tamam. Nah, sekarang di kajian ini menarik karena kita mencoba membahas mengenai maqasid syariah. Tadi Ustadz Farel sudah sebutkan ad-daruriyat. Sebenarnya ada hajiat, ada tahsiniyat. Jadi daruriyat itu yang sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Tadi juga sudah disebutkan ada 5 hal dalam maqasid syariah, hifzuddin, itu prinsip sekali menjaga agama, hifzun nafas menjaga akal, hifzul akal, hifzul mal, dan hifzun nasal, menjaga harta kita yang kita miliki itu menjadi kewajiban dan menjaga keturunan kita. Nah, itu prinsip. Nah, konteksnya hari ini bagaimana fikih dan maqasid syariah itu bisa diimplementasikan secara bersamaan. Tadi sudah disebutkan kasus misalnya di awal dengan sejarah bagaimana Abu Ubaid dengan kitab Amwalnya, ada Imam Syatibi, itu mencoba menggali sumber-sumber pendapatan bagi negara. Karena dalam sejarah ekonomi Islam memang sumber pendapatan negara itu tempatnya adalah di Baitul Mal, di zakat. Nah, tetapi kadarnya itu kan 2,5%. 2,5% dengan kebutuhan yang banyak, kebutuhan masyarakat karena tujuan dari agama Islam itu kan bagaimana menyejahterakan di dunia dan akhirat. Nah, apakah bisa 2,5% itu memenuhi segala macam kebutuhan di masyarakat? Lalu muncullah istilah al-kharaj tadi, pajak. Makanya pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagaimana maqasid syariah ini bisa berjalan berbarengan dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi misalnya tadi ada 2,5%, toh ada sumber-sumber lain selain dari zakat 2,5%, ada misalnya infak, ada sodako, ada wakaf sekarang. Wakaf pun sekarang ada berbagai macam produknya, ada yang ngeling dengan sukuk dan macam-macam. Nah, ini yang menjadi menjadi semangat kita untuk mencoba bagaimana perekonomian bisa dengan perbankan atau lembaga-lembaga seperti itu sama-sama kita coba menggali potensi-potensi yang ada.
kita tidak kekurangan portofolio kok. Ada wakaf, ada hibah, ada sedekah dan macam-macam. Itu yang bisa kita garap dengan prinsip tadi maqasid syariah yang hifzuddin, hifzun nafas, hifzu akal sampai hifzun nasal. Dan itu juga tidak bisa keluar daripada kaidah yang ingat betul kami di situ ada bagaimana seorang pemimpin itu tidak bisa keluar dari kemaslahatan umat atau tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin seperti Pak Ustadz Farel yang di Bank DKI Syariah, Insya Allah misalnya ingin membuat sebuah kebijakan itu tidak bisa keluar dari kemaslahatan. Maslahatnya itu apa? Tadi hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzul mal, dan hifzun nasal. Itu sedikit review dari kami, semoga bermanfaat dan majelis ini bisa terus berjalan sesuai dengan waktunya. Begitu Ustadz Farel dan Ustadz Dika Sumantri dan Ustadz Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Andika. Kita serahkan kepada Pak Dika sebagai host karena waktunya udah hampir jam 9:30. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Ini lengkap ya dari Ustadz Andika tadi ya, masya Allah. Yang pasti untuk menambah keimanan kita, karena ternyata ada fondasi yang bisa kita jadikan acuan ya dalam menjalankan ekonomi syariah ya, kalau kita kerucutkan ke era ekonomi ya. Artinya sebenarnya lebih luas, bukan hanya di ekonomi aja ya, Ustadz Andika, Ustadz Farel gitu ya. Artinya maqasid syariah itu bisa menjadi apa ya, pegangan untuk segala aspek dalam kehidupan nantinya, apakah hukum, apakah kemasyarakatan, sosial dan lain sebagainya, seperti itu ya, Ustadz mungkin ya. Mungkin Ustadz Andika. Iya, setuju. Artinya sebenarnya kan Islam kita pahami sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tentunya dalam Islam itu ada yang namanya akidah, ada syariah, ada muamalah. Nah, kalau ibadah kan itu sudah dijelaskan. Al aslu fil ibadah haram. Pada dasarnya prinsip ibadah itu haram. Kenapa haram? Karena ada dalil yang menyatakan tidak boleh keluar daripada yang sudah ditentukan. Berbeda dengan muamalah. Al aslu fil muamalah ibahah. Begitu ya Ustaz Farel ya, izin ya. Karena pada prinsipnya muamalah itu boleh selama ada dalil. Tidak ada dalil yang tidak mengharamkan. Jadi muamalah ini apa namanya? Kita bisa berinteraksi, bisa berkreasi. Malah jadi pertanyaan, mengapa sih negara-negara Timur Tengah atau Malaysia itu lebih maju dibandingkan dengan Indonesia? Ada orang berkelakar karena mazhab kita Syafi'i, gitu. Mazhab mereka bukan Syafi'i, misalnya Maliki misalnya ya, yang lebih moderat. Nah ini padahal kita lupa, kita punya maqasid syariah, punya qawaid syariah, selama tidak bertentangan, tidak berbenturan. Kita juga punya fatwa ulama, ada pengawas syariah di situ Ustaz Farel. Selama ada rekomendasinya bisa kita laksanakan, go ahead. Selama tingkat kemaslahatannya itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mungkin itu Ustaz Dika. Pak Dika izin, ini ada dari Ponpes Nurul Jalal. Saya khawatir ini kayak Abi Ihwanuddin ini. Takut nggak Masya Allah Ustaz tersapa. Abi. Apa kabar Ustaz Abi? Ustaz Abi. Assalamualaikum. Ustaz Abi atau Ustaz Yahmin. Assalamualaikum. Mungkin bisa dibuka mic-nya atau videonya. Nurul Jalal ini nama ponpesnya ya, Ustaz? Nama pesantrennya, pesantren dari Kiai Abi Ihwanuddin, Bendahara Umum MUI DKI. Masya Allah. Baik, nggak apa-apa. Baik Pak Dika, saya serahkan kepada Pak Dika waktunya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit ke depan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin ada yang punya pertanyaan atau punya pendapat mengenai pandangan mengenai maqasid syariah ini, seperti yang tadi disampaikan Ustaz Farel dan Ustaz Andika Jaki, juga dengan Ustaz Ari.
ada beberapa poin yang memang kita catat mengenai maqasid syariah ini. Jadi mungkin saya ulang lagi sedikit. Ada hifzuddin, yaitu bagaimana kita menjaga agama ya, gitu ya. Kemudian hifzun akal, bagaimana kita menjaga akal kita, dan hifzun nasl, keturunan ya, menjaga keturunan, dan hifzun nas, menjaga jiwa kita, dan juga terakhir hifzun mal, jadi bagaimana kita menjaga harta kita, mengelola harta kita seperti itu. Mohon dikoreksi Ustadz kalau ada saya salah. Baik Pak Dika, Ya. udah bagus, udah tamam sempurna. Kalau tidak lagi yang bertanya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah bertemu di 2 minggu yang akan datang Insya Allah. dengan tema-tema yang update dan kebutuhan kita saat ini pada muamalah. Insya Allah saya tutup dengan statement umatnya Rasulullah adalah umat yang menghidupkan sunnah dimanapun dan kapanpun, dan dari sunnahnya Rasulullah adalah menabung di bank syariah dan bertransaksi di bank syariah. Bertransaksi di bank DKI Syariah. Insya Allah itu bagian dari menghidupkan sunnah di zaman ini. Insya Allah seperti itu Pak Dika. Insya Allah, alhamdulillah. Baik. Amin, takbir, Bang Ari. Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Senyum tuh Pak Andika tuh. Siap, siap. Saya nasabah tetap, alhamdulillah. Besok dapat payung Pak Andika, siap saya kirim. Siap, Ustaz Ari. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, Pak Andika, Pak Henry, Pak Ari, Bang Fazi, Bang Wahid, Bang Iqbal, Pradika, Kak Viola, ya semuanya perwakilan dari Bank DKI Syariah, rekan-rekan Spirit of Ummah. Semoga kita diberkahi Allah, dirahmati Allah selalu, dihindarkan dari wabah dan musibah. Taufikum min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz Andika. Terima kasih Pak Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum Ustaz. Yo, selamat malam semua. Baik, terima kasih semua. Mohon izin, ruangan akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.